Halo teman-teman semua, melalui video saya kali ini, saya akan membahas beberapa soal HOTS pada pelajaran matematika di SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2, maka nilai dari AB dikurang ABC ditambah 2B adalah. Baik, untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggantikan semua huruf yang ada dengan nilai yang dimiliki oleh masing-masing huruf. AB dikurang ABC ditambah 2B sama dengan A tadi memiliki nilai negatif 3, berarti negatif 3 dikali dengan nilai B adalah 5, kemudian dikurang dengan A. A tadi nilainya negatif 3 dikali lagi dengan 5 dikali dengan C, nilainya adalah 2 ditambah 2 dikali dengan B. B adalah 5. Selanjutnya kita operasikan semua angka-angka yang ada. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian negatif 3 dikali 5 hasilnya adalah negatif 15. Kemudian dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 30. Kemudian ditambah 2 dikali 5 hasilnya 10. Karena di sini memiliki tanda kurung, maka artinya negatif dikali negatif itu positif, 30 ditambah 10. Kemudian negatif 15 ditambah 30 ditambah 10. Maka negatif 15 ditambah 40 sama dengan negatif sama dengan 25. Baiklah teman-teman, soal kedua yang akan kita bahas pada video ini adalah nilai N yang memenuhi 2N ditambah negatif 18 ditambah 12 sama dengan negatif 4 adalah. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengoperasikan nilai yang ada di nilai yang tidak memiliki variabel pada ruas kiri. Baik, berarti nilai 2N ini tetap 2N karena di sini ada angka yang memiliki tanda kurung, maka untuk menghilangkannya kita kalikan. Positif dikali negatif hasilnya negatif 18 ditambah 12 sama dengan negatif 4. Kemudian kita operasikan lagi angka yang tidak memiliki variabel atau huruf. Nilai 2N tetap 2N, negatif 18 ditambah 12 hasilnya adalah negatif 6 sama dengan negatif 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah memindahkan angka yang tidak memiliki variabel atau huruf ke ruas kanan. Berarti 2N tetap, karena angka 6 pada ruas kiri memiliki nilai negatif, maka pindah ke ruas kanan hasilnya menjadi positif. Kemudian operasikan angka yang ada di ruas kanan. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai N, maka N sama dengan
Karena di ruas kiri angka 2 itu adalah kali, maka pindah ke ruas kanan berubah menjadi bagi 2. Maka N sama dengan 2 bagi 2 adalah 1. Jadi nilai N yang memenuhi 2N ditambah negatif 18 ditambah 12 sama dengan negatif 4 adalah 1. Baik, untuk soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah, maka mendapat nilai negatif 3. Dan tidak dijawab, nilainya negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Berapa nilai yang ia peroleh? Baik, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman, maka langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan jumlah soal yang benar, jumlah soal yang salah, serta jumlah yang tidak dijawab oleh Anissa. Baik, maka jumlah soal yang benar. Dari soal yang tertera di atas, jumlah soal yang benar yang diperoleh oleh Anissa itu ada 30 soal. Kemudian kita tentukan jumlah soal salah. Jumlah soal salah yang diperoleh oleh Anissa. Berarti jumlah soal yang dapat diselesaikan oleh Anissa tadi ada 36 dikurangkan dengan jumlah soal benar yang diperoleh oleh Anissa, yaitu 30. 36 dikurang 30 hasilnya 6. Selanjutnya kita tentukan jumlah soal yang tidak dijawab oleh Anissa. Jumlah soal yang tidak dijawab. Sama dengan jumlah seluruh soal ada 40. Dikurang dengan jumlah soal yang dapat diselesaikan oleh Anissa ada 36. Berarti 40 dikurang 36 itu hasilnya 4. Baik, teman-teman, setelah kita mengetahui berapa jumlah soal benar, soal salah, dan soal yang tidak dijawab yang diperoleh oleh Anissa, selanjutnya kita tentukan berapa jumlah nilai yang ia peroleh seluruhnya. Jumlah soal yang benar tadi yang diperoleh oleh Anissa itu ada 30. Maka kita kalikan dengan 5. Karena nilai soal yang benar itu 5. Kemudian ditambah lagi dengan 6 dikalikan dengan nilainya. Nilai soal yang salah itu adalah negatif 3. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 4, itu jumlah soal yang tidak dijawab, dikalikan dengan min 1 atau negatif 1. Selanjutnya kita operasikan semua bilangan atau angka yang ada, karena nilai dari perkalian itu lebih tinggi dari penjumlahan. Maka 30 dikali 5 itu 150. Kemudian ditambah 6 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 18. Kemudian 4 dikali negatif 1 itu negatif 4. Selanjutnya, karena di sini ada angka atau bilangan yang memiliki tanda kurung, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Caranya dengan mengalihkan positif dikali dengan negatif, maka
hasilnya negatif 18. Begitu juga dengan yang di belakang. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif 4. Maka 150-nya tetap. Negatif 18 kurang 4 itu hasilnya negatif 22. Selanjutnya 150 dikurang 22 hasilnya adalah 128. Jadi jumlah yang diperoleh oleh Anissa adalah 128. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu Pak Andi memiliki 4 buah kandang bebek. Setiap kandang berisi 25 ekor bebek dan 15 diantaranya merupakan bebek betina. Pada suatu hari, semua bebek betina bertelur, masing-masing 1 butir. Berapa banyak telur yang dimuat setiap wadah jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 5 wadah secara merata? Baik, berarti dari soal dapat ditentukan bahwa jumlah kandang bebek ada 4 buah. Kemudian jumlah bebek tiap kandang itu jumlah bebek setiap kandang ada 25 ekor. Selanjutnya 15 diantaranya adalah bebek betina, berarti jumlah bebek betina sama dengan 15 ekor. Selanjutnya kita tentukan jumlah seluruh bebek betina itu ada berapa? Jumlah seluruh bebek betina sama dengan 15 ekor dikali dengan 4 kandang, karena bebek betina tadi berada di antara 25 ekor yang berada di 4 buah kandang. Maka 15 dikali 4 itu sama dengan 60 ekor. Selanjutnya, karena tadi dikatakan pada soal pada suatu hari semua bebek betina bertelur masing-masing 1 butir, maka jumlah telur sama dengan 60 dikalikan dengan 1. Karena tadi setiap seekor bebek bertelur 1 butir. Maka 60 dikali 1 itu hasilnya 60. Kemudian berapa banyak telur yang dimuat setiap wadah jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 5 wadah secara merata? Maka telur yang ditempatkan pada wadah sama dengan jumlah seluruh telur tadi ada 60 dibagikan dengan 5 wadah. Maka 60 dibagi 5 itu hasilnya 12 telur atau 12 butir. Jadi jumlah telur yang dimuat pada setiap wadah itu ada 12 butir. Baiklah teman-teman, soal terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah Jaki 3 tahun lebih tua dari Yandi, sedangkan Yandi 5 tahun lebih tua dari Fahri. Jika jumlah umur mereka 49, maka umur Jaki adalah... Baik teman-teman, untuk menyelesaikan
soal ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan nama yang ada dengan huruf. Baik, misalnya Zaki, kita ganti dengan Z. Kemudian Yandi, kita ganti dengan Y. Dan Fahri, kita ganti dengan F. Selanjutnya kita aplikasikan atau kita gunakan semua huruf yang ada di sini ke umur mereka. Berarti Z sama dengan Zaki 3 tahun lebih tua dari Yandi, maka Y ditambah 3. Kemudian Yandi 5 tahun lebih tua dari Fahri, maka Y sama dengan F ditambah 5. Selanjutnya jumlah umur mereka 49, maka F ditambah Y ditambah Z sama dengan 49. Selanjutnya kita aplikasikan semua nilai yang ada seperti nilai Y dan Z ke umur mereka. Maka karena nilai F belum ada, maka F ditambah nilai Y. Nilai Y di sini adalah F ditambah 5, maka kita ganti dengan F ditambah 5. Kemudian nilai Z itu Y ditambah 3 sama dengan 49. Kemudian kita operasikan variabel yang sama dan angka yang ada. F ditambah F itu hasilnya 2F. Kemudian ditambah Y. Kemudian ditambah 5 tambah 3 itu 8. Sama dengan 49. Baik, karena di ruas kiri itu lebih banyak variabel, maka kita pindahkan angka atau bilangan yang tidak memiliki variabel ke ruas kanan. Maka 2F ditambah Y sama dengan 49 dikurang 8. Kenapa menjadi 8? Karena nilai 8 di sini adalah positif ketika di ruas kiri. Selanjutnya 2F ditambah Y sama dengan 49 dikurang 8 itu 41. Kemudian untuk dapat menyelesaikan operasi ini, maka kita akan mengeliminasi huruf atau variabel yang ada menggunakan si Y. Maka F dikurang Y sama dengan negatif 5. Kemudian kita operasikan dengan 2F tambah Y sama dengan 41 untuk mengeliminasinya. Maka F dikurang Y sama dengan minus 5 atau negatif 5. Kemudian kita jumlahkan ya teman-teman. 41 dikurang 5 itu hasilnya 36. Selanjutnya Y ditambah negatif Y itu 0, maka tidak perlu ditulis lagi. Selanjutnya 2F ditambah F itu hasilnya 3F. Nah, untuk dapat nilai dari F tersebut, maka kita bagikan atau kita pindahkan angka 3 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Maka 36 dibagi 3 itu hasil F sama dengan 12. Untuk menemukan umur dari si Zaki, maka harus kita
substitusikan ke umur si Yandi atau ke si Y. Maka substitusi maka tadi Y itu sama dengan F ditambah 5. Maka Y sama dengan F tadi nilainya 12 ditambah dengan 5. Maka Y 12 tambah 5 itu sama dengan 17. Nah, setelah kita menemukan nilai dari umur dari si Yandi, selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari umur si Jaki. Maka substitusikan ke umur Jaki. Umur Jaki tadi atau pemisalan dari si Jaki tadi adalah Z sama dengan Y ditambah 3. Z sama dengan Y tadi nilainya 17 ditambah dengan 3. Maka Z sama dengan 17 tambah 3 itu 20. Nah, maka umur dari si Jaki adalah 20 tahun. Baiklah teman-teman, sekian video saya mengenai pembahasan soal-soal HOTS di SD. Semoga membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih.